Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamil Sukma Syafa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang data mining. Nah, apa itu data mining? Data mining adalah proses yang digunakan untuk menemukan pola, hubungan, dan pengetahuan dari sejumlah besar data dengan cara yang otomatis atau semi-otomatis. Tujuan utama dari data mining adalah untuk mengidentifikasi informasi yang berguna yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Data mining melibatkan beberapa teknik yang diambil dari berbagai bidang seperti statistik, pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, dan database. Adapun pengelompokan dari data mining atau biasa disebut clustering dalam data mining adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan sekelompok data menjadi beberapa kelompok atau menjadi beberapa cluster, di mana data dalam satu kelompok memiliki kemiripan satu sama lain lebih besar dibanding dengan data dalam kelompok lain. Tujuan utama dari pengelompokan data ini adalah untuk menemukan struktur yang mendasar dalam data tanpa menggunakan label atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini ada beberapa pengelompokan. Yang pertama ada K-means clustering, lalu ada DBSCAN yaitu density based spatial clustering of application with nodes. Lalu ada hierarchical clustering, MINSIF, Gaussian mixture models, ada spectral clustering juga. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu K-means clustering? K-means adalah salah satu algoritma pengelompokan yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Algoritma ini bekerja dengan membagi data ke dalam key kelompok berdasarkan jarak Euclidean antara titik data dan centroid atau pusat clusternya. Prosesnya ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut, yaitu memilih jumlah cluster key, lalu menganalisasi key centroid secara acak, lalu menugaskan setiap titik data ke centroid terdekat, lalu menghitung ulang posisi centroid berdasarkan rata-rata titik data dalam setiap cluster. Lalu yang terakhir, mengulangi proses tersebut sampai konvergensi atau centroid tidak lagi berubah secara signifikan. Lalu apa itu hierarchical clustering? Hierarchical clustering membentuk hierarki cluster yang digambarkan dalam bentuk dendrogen, yaitu pohon cluster. Terdapat dua jenis pendekatan dalam hierarchical clustering. Di sini yang pertama ada aglomeratif atau bottom up. Dimulai dengan setiap data sebagai cluster tersendiri, kemudian menggabungkan cluster yang paling mirip sampai semua data berada dalam satu cluster. Lalu ada divisif atau top down. Dimulai dengan satu cluster besar yang mencakup semua data, kemudian membagi cluster tersebut menjadi dua cluster yang paling berbeda, dan seterusnya. Lalu apa itu BDSCAN? Ini adalah algoritma pengelompokan berbasis kepadatan yang mengidentifikasikan cluster sebagai area dengan kepadatan titik data tinggi yang dipisahkan oleh area dengan kepadatan titik data rendah. Algoritma ini memiliki dua parameter utama. Yang pertama ini ada epsilon, radius untuk menentukan tetangga dari sebuah titik data. Lalu ada min PTS, yaitu jumlah minimum titik data yang diperlukan untuk membentuk cluster. Algoritma ini juga mampu menangani cluster dengan bentuk yang tidak beraturan dan dapat mengidentifikasi titik data yang dianggap sebagai noise atau outlier. Lalu di sini MINSIF. Apa itu MINSIF? MINSIF adalah algoritma pengelompokan berbasis mode atau titik dengan kepadatan tertinggi dalam ruang data. Algoritma ini menggeser sedikit
menggeser setiap titik data ke arah peningkatan kepadatan data sampai konvergensi. Tidak seperti K-means, Minshift ini tidak memerlukan penentuan jumlah klaster di awal. Lalu Gaussian Mixture Models, yaitu GMM. GMM ini adalah pendekatan probabilistik untuk pengelompokan, di mana data diasumsikan berasal dari campuran beberapa distribusi Gaussian. Algoritma ini menggunakan metode expectation maximization atau EM untuk memperkirakan parameter distribusi Gaussian ini yang dapat paling menghasilkan data yang diamati. Setiap titik data memiliki probabilitas keanggotaan terhadap setiap cluster. Lalu spectral clustering. Spectral clustering ini merupakan titik aljabar linear untuk melakukan pengelompokan. Aljabar ini memanfaatkan nilai dan vektor eigen dari matriks afinitas, yaitu matriks kedekatan antara titik data, untuk mengidentifikasi struktur data. Spectral clustering ini juga sangat efektif untuk pengelompokan data nonlinear dan dapat digunakan dalam berbagai konteks graf. Di sini ada algoritma C45 juga. Algoritma ini membangun pohon keputusan dengan cara memilih atribut yang paling efektif untuk membagi data pada setiap simpul atau node. Pohon berdasarkan entropi informasi. C45 mengatasi beberapa kelemahan ID3 seperti kemampuan menangani atribut dengan nilai kontinu, mengatasi missing values, dan melakukan pruning untuk mengurangi kompleksitas pohon. Nah, di sini juga ada beberapa pengelompokan dari algoritma C45. Yang pertama adalah menghitung tropik dan gen informasinya, lalu menangani atribut kontinu, lalu menangani data yang hilang, membentuk cabang pohon, pruning atau pemangkasan, dan pembuatan pohon keputusan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu juga. Di sini ada penghitungan entropi dan gain informasi. Menghitung entropi dan gain informasi. Entropi itu adalah ukuran ketidakpastian atau impuritas dalam dataset. Entropi dari sebuah himpunan data SSS dihitung dengan rumus. Sedangkan gain information juga mengukur pengurangan entropi yang dihasilkan dengan membagi dataset berdasarkan atribut tersebut. Rumusnya di sini untuk entropi di sini dihitung dengan entropi dikurang dengan di sini ada rumusnya. Lalu PI ada langsung ke log 2 dan PI. Dan di sini ada rumus untuk menghitung gain informasinya. Penanganan atribut kontinu dan data yang hilang. Penanganan atribut kontinu itu adalah untuk atribut kontinu. Algoritma C45 ini mencari nilai ambang batas yang memaksimalkan gain informasi. Dataset dibagi menjadi 2 subset berdasarkan ambas batas tersebut. Lalu proses ini melibatkan penghitungan gain informasi untuk setiap ambang batas yang mungkin dan ambang batas yang memberikan gain informasi tertinggi dipilih. Lalu penanganan data yang hilang. Ketika atribut memiliki nilai yang hilang, algoritma memperkirakan nilai tersebut berdasarkan distribusi nilai yang diketahui. Lalu algoritma memperlakukan data dengan nilai hilang sebagai data yang memiliki distribusi probabilistik pada nilai-nilai yang mungkin berdasarkan distribusi data yang diketahui. Lalu pembentukan cabang pohon, pemangkasan, dan pembuatan pohon keputusan. Pembentukan cabang pohon di sini setelah atribut pembagian dipilih tadi, data dibagi berdasarkan nilai-nilai atribut tersebut.
Lalu proses pemilihan atribut dan pembagian data diulang secara rekursif untuk setiap cabang. Proses ini berlanjut hingga semua data dalam suatu cabang termasuk dalam satu kategori atau tidak ada atribut lain yang dapat digunakan. Lalu untuk pruning atau pemangkasan, C4V ini menggunakan pruning berbasis error untuk mengurangi ukuran pohon yang mencegah overfitting. Proses pruning dilakukan dengan menghapus cabang-cabang yang memberikan kontribusi minimal terhadap akurasi model. Pruning dilakukan dengan membandingkan error rate sebelum dan sesudah pemangkasan cabang. Jika pemangkasan cabang mengurangi error rate atau tidak signifikan meningkatkan error rate, cabang tersebut dihapus. Lalu ada pembuatan pohon keputusan, ini yang terakhir. Pohon keputusan akhir dibentuk dari proses di atas. Seperti yang tadi saya jelaskan, setiap simpul dalam pohon mewakili keputusan berdasarkan atribut tersebut dan setiap cabang mewakili hasil dari keputusan tersebut hingga mencapai simpul daun yang menentukan kelasnya. Lalu di sini saya juga ada contoh-contohnya. Di sini tugas dari Bapak Yayen, dan di sini kami mengerjakan. Di sini ada tabel perhitungan node 1. Untuk Sunny di sini kita bisa melihat di sini ada berjumlah 5, lalu Rainy-nya 5, lalu Coldy-nya 5. Lalu untuk No di sini, yang No di Sunny itu ada 3, No di Rainy itu ada 1, dan Coldy di No itu 0. Lalu yang Yes ini di Sunny Yes-nya ini ada 2. Lalu di Rainy ini yes-nya ada 4, dan di Coldy ini yes-nya ada 4. Lalu di sini kita ada perhitungan entropi. Di sini saya sudah mengerjakan semua tugas-tugas ini sudah saya hitung semuanya. Cuman di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menghitungnya dengan mengikuti rumus yang sudah ada. Di sini entropi totalnya itu rumusnya min 4/14. Jadi yes ini jadi dikurang dalam kurung, maksudnya dikurang 4 ini dibagi dengan 14, lalu dikali log 2, lalu dalam kurung 4 dibagi 14 dibalas kurung lagi, ditambah min 10 ini yes ini dibagi dengan 14, lalu dikali log 2 dibuka kurung 10 ini lagi dibagi 14 ini, tutup kurung lalu tutup kurung. Di sini akan menghasilkan entropinya. Lalu untuk menghitung gainnya ini, jumlah entropi ini dikurangin dengan 5 di sini nih. Untuk kita menghitung gain di sini, pertama kita harus menyelesaikan entropinya dulu ya. Kita selesaikan semuanya. Lalu untuk menghitung gainnya ini, entropi di sini dikurang dalam kurung 5 Sunny-nya, lalu dibagi dengan totalnya di atas 14, lalu dikali dengan entropi yang sebaris dengan Sunny yang di bawah sini, yang di dalam outlook ini. Lalu di dalam kurung ditambah lagi dengan Sunny sini 5 dibagi dengan total 14, lalu dikali dengan yang Rainy ini, lalu ditambah lagi dalam kurung 4 dibagi dengan 14, lalu dikali dengan 0 ini, maksudnya 0 itu dari sini ya guys ya. Lalu ditutup kurung. Nah, itu akan menghasilkan gain di sini. Begitupun seterusnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan pembuatan pohon keputusan ini. Nah, di sini humidity. Kenapa dari humidity? Karena di sini yang paling tinggi di sini humidity-nya ya.
dari sini kalau dari gainnya, karena di Outlook ini gainnya 0,25, di temperatur juga 0,29, di windy ini 0,00, sedangkan di humidity ini adalah 0,370. Lalu dia turun ke Outlook titik 1.1 lalu ke yes. Di sini normal, lalu dari Outlook ini dari 1.1 ini dia turun menjadi mid yes dan no untuk hot. Lalu ke windy rainy. Kenapa ke windy rainy? Karena di sini yang paling besar windy rainy. Di outlet di entropinya. Lalu begitu pun seterusnya. Dari windy rainy ini turun menjadi yes dan no. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.